dengan lembut. Bola basyanda laba-labu. Suaramu dengan lembut, suara dengan lembut. Bola basyanda laba-laba ya labasandina labu. Haleluya, haleluya. Semua kita tutup mata, kita menyembah Allah yang besar. Mari kita menghormati Dia dengan penyembahan kita. Bola basyanda laba-laba. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan. Ayo buka suara kita bagi Dia. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. biar kami duduk di bawah kaki-Mu. 40 menit kami mendengarkan firman-Mu. Biar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak kemana-mana, kami tidak tidur Tuhan. Tapi kami menikmati hadirat-Mu pada pagi. Karena kami merindukan Engkau dalam nama
Amin. Silakan dulu. Silakan dulu. Besok belajar kalau bersorak itu umat. Ya, haleluya, luar biasa, amin. Kamu nikmati hadirat Tuhan, amin. Nikmati saudara kalau kayak gitu, waduh kalau Anda nikmati, haleluya, amin. Waktu jemaat mula-mula karena mereka memuji menyembah Tuhan, mereka menikmati, wah luar biasa. Allah turut di dalam penyembahan itu, saudara. Tadi Pak Gembala tadi bersaksi bagaimana dia memberikan Tuhan dia menyuruh dia untuk datang ke tempat ini. Tentu berbagai proses Tuhan bawa dia ke tempat ini untuk kita nikmati tempat ini, saudara. Amin. Saudara nikmati nggak tempat ini? Hah? Iya dong, nikmati. Kami punya gereja 10.000 orang. Itu tempatnya itu kayak bioskop. Tidak dari jemaat uangnya, enggak. Tapi satu pengusaha besar karena dia cinta Tuhan. Dia bangun itu gereja 10.000. Kayak bioskop tempat. Anda pernah nonton bioskop? Kalau nonton bioskop itu kalau kursinya itu belakang. Satu pengusaha besar dia berikan itu tempat. Dia nggak pernah minta kepada jemaat untuk dirikan itu jemaat. Untuk dirikan dia bersaksi. Saya dengar kesaksiannya, dia bersaksi di depan jemaat. Tadi Pak Gembala bilang, bukan satu kesombongan. Tapi memang Tuhan pakai dia. Untuk dia berikan kepada Tuhan, supaya umat Tuhan boleh beribadah dengan tenang. Bukan beribadah dengan yang kecil atau yang tidak baik, bukan itu ya. Jangan berpikiran lagi nanti kemana-mana cara berpikirnya, amin. Ya. Tapi Tuhan pakai setiap orang. Nah kita juga, dia bilang kepada kami, saya boleh beli gedung, tapi kalau nggak ada kamu, kalau nggak ada jemaat yang datang, nggak ada gunanya itu gedung. Amin? Tapi itu namanya Tuhan pakai semua kita. Kolaborasi dengan semua. Ada yang Tuhan pakai untuk membangun gedung. Itu bukan satu kemewahan. Kenapa? Karena dia udah di dalam Tuhan, saudara. Betul kan? Ya kata benar ya? Enggak, bukan satu kemewahan itu bagi dia. Tapi itu karena dia mencintai Tuhan. Karena dia berproses di dalam Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Tambah hari, tambah dia tahu itu Tuhan siapa, saudara. Sehingga dia melakukan semuanya buat Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan, saudara. Nah kalau nggak ada yang bermain musik, bisa nggak si Opa Gembala? Bisa? Bisa nggak Tata? Nggak bisa. Jadi nggak perlu ada kesombongan di dalam Pak Gembala. Itulah Tuhan, nggak perlu juga kesombongan di dalam hati Tata juga karena dia bisa. Amin. Amin. Nah kalau cara berpikir kita seperti begini, maka kita akan dewasa di dalam. Nah saya akan bicara dua nanti, iman dan dewasa. Bayangkan, ini saya bukan, ini hanya saya buat umat Tuhan itu. Ayo kita bergairah di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita dalam kondisi apapun, tetap kita bergairah di dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah tadi lagu ini tahu nggak apa refnya apa? Ku terhubung dengan dia sendiri yang mengatakan itu, bukan oh Tuhan biar saya terhubung dengan, enggak, dia yang menciptakan ini levelnya udah begini. Benar nggak? Siapa yang mengatakan begitu? Ku terhubung. Dia penciptanya. Kan kebanyakan kepada Tuhan, tolong saya dong supaya saya terhubung dengan Tuhan. Tuhan sih bisa tolong. Tapi kalau kamu begitu terus, cara berpikir kamu nggak naik-naik di dalam Tuhan. Kita seperti orang dunia saja. Tapi cuma ku terhubung, saya itu. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Baru juga saya engah pagi. Ini udah berapa lama? Kalau di gereja saya, di persekutuan, di FC sering banget ini nyanyi. Tapi saya nggak engah. Hari ini saya engah, Roh Kudus taruh di dalam hati. Lihat itu.
Kata-katanya ku terhubung, berarti dari kita. Kita yang aktif kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara 40 menit nggak. Ini udah jangan. Paling telat setengah 10 ya. Amen. Jangan ada yang nganggur ya. Amen. Jangan ada yang ngantuk. Amin. Amen. Ada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, mari kita hormati Tuhan. Dia saya belajar tuh. Ini satu saat saya nonton TikToknya. Saking mereka itu udah kepada Tuhan. Dia tanya ke orang Robert itu Tuhan pakai luar biasa. Dia tanya pagi-pagi, orang Robert, kalau kamu doa pagi, pakaian kamu gimana sih? Kalau kita kan kalau doa pagi asal aja pakaiannya ya. Betul ya? Saya juga kalau doa pagi asal saja. Tapi saya bicara ini bukan berarti harus kita seperti begitu, bukan. Tidak. Tapi level kita harus naik untuk kita menghargai Tuhan yang gak kita lihat. Dia tanya ke Benny Hintang. Ini Benny Hintang ini pasti ya paling tinggi kamu tahulah siapa itu Benny Hintang, betul nggak? Ya. Tuhan pakai kita semua. Amin. Dia tanya, kalau pagi-pagi kamu kalau doa pakaian kamu gimana? Saya harus pakaiannya harus bagus pada Tuhan. Waduh, kaget juga saya ya. Tapi Roh Kudus dia bukan itu yang paling penting. Tapi levelnya dia menghargai saya. Nah, saya ingin jemaat di El Shaddai, di GSPDI El Shaddai. Ayo hargai Tuhan dimanapun kita berada. Kita memberikan. Amin. Tidak asal-asalan. Belajar. Nah, saya kalau kita belajar dan kita terhubung terus dengan Tuhan, Tuhan naikkan cara berpikir kita kepada Tuhan. Tuhan rubah kita, penghargaan kita kepada Tuhan. Nah, saya melihat ini anak, ini Tata ini, main musiknya saya kaget tuh. Tata, nanti bulan 12 saya ajak kamu ke tempat saya, boleh Mak? Saya simpan uang hari ini 100.000 sebulan untuk ongkos kamu, mau nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Mama, boleh ya? Tuh. Saya punya rumah, ada kamar. Dulu nggak ada kamar, sekarang ada kamar satu. Buat dia nih. Ya kamu, saya senang dia main. Itu luar biasa ya. Ini peningkat, karena saya tahu lah, karena saya sering kesini. Ini satu penghargaan kepada dia, buat dia mujizat. Tapi kalau dia mau, mamanya nanti ya bicara sama mama bulan 12. Karena di gereja kami bulan 12 itu Natal. Dan acaranya kamu bisa lihat. Bukan saya banggain, bukan. Ini satu penghargaan buat dia, itu mujizat buat dia. Kalau nanti kamu mau, mulai bulan depan saya simpan uang 100.000. Jadi kamu naik bus yang bagus. Ya, yang Rosalia Indah, yang bagus saya kasih kamu. Bola balik, kamu nanti bawa biar kamu lihat itu kalau pujian, karena Tuhan itu mau kita menyembah Dia. Karena Tuhan nggak bisa. Saya berulang-ulang katakan, betul ya? Saya di mana-mana katakan Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Dia butuh kita. Makanya kalau kita menyembah itu, wah. Makanya tadi penyembahan di semua, walaupun belum itu, itu kalau kita itu. Tapi kalau belajar pemain musik semua belajar. Dengar itu. Mujizat buat dia ini. Siapa namanya? Si Tata. Dia bilang, Mama ya, saya simpan lo uang. Mulai bulan Juli ya, 100.000 kita simpan. Buat ongkos dia. Tapi kamu kalau di rumah saya makan apa adanya ya. Makan tempe mau dong. Oh ya. Nanti biasa Desember itu saya nggak tahu tanggal berapa ini. Biar kamu ada satu pengalaman. Tidak membanggakan, tidak ya. Semua kita kan kayak opa bisa dia bangun di tempat ini, sesuatu yang bagus. Nah ini pengalaman. Saya menghargai dia punya progres. Sampai istri saya bilang gitu. Tapi saya percaya ini anak gak sombong. Dia akan belajar terus. Haleluya.
Ada haleluya hari ini. Moga-moga kalau saya ada uang, ada teman kamu nanti satu lagi, tapi saya nggak tahu. Buat kamu aja dulu, ya. Tapi kalau nggak mau, bilang saya nanti bulan berapa ya? Bulan 10. Om Firman saya nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa juga. Ya. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Kita akan belajar sedikit, nggak banyak. Saya nggak. Karena saya bukan orang teologi ya. Kalau ada orang teologi di sini, kalau saya salah-salah dikit, maafkan saya ya. Yang sekolahnya bagus tentang Tuhan. Tapi saya nggak punya sekolah. Saya hanya sekolah sebulan dulu. Nah saya belajar terus, makanya saya punya buku ini. Ini makanya saya nggak bisa dibohongin dong hamba Tuhan lagi. Saya punya catatan. Saya dapat dari orang lain khotbah, saya catat. Saya dapat kalau saya baca Alkitab, saya catat. Jadi kalau saya kalau saya senang, saya baca, saya punya catatan. Itu yang menguatkan saya. Itu yang memberikan saya satu pengetahuan. Sehingga saya terus di dalam Tuhan. Tidak diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran-pengajaran yang begitu rupa hari-hari ini. Gak bisa kita kendalikan lagi, saudara. Nah bagaimana kita kendalikan? Ya harus kita belajar terus dalam firman Tuhan. Kalau boleh dicatat, saudara. Di rumah. Kalau umpamanya kamu dapat dari catat, kasih tahu. Besok-besok kamu baca, oh iya, ini yang Tuhan mau. Jadi kamu nggak diombang-ambingkan siapapun enggak. Malah bisa kamu, kalau hamba Tuhan salah, bisa kamu nasihatin dia. Karena kita di dalam Tuhan sama kata firman Tuhan. Tapi kita saling menghormati, amin. Jangan karena sama orang, saling menghormati saja cukup. Saya senang kalau si pendeta Kris Manusama selalu dia bangun jemaat. Jangan anggap pendeta itu paling hebat, nggak boleh. Karena kedudukan kita di hadapan Tuhan sama, fungsinya aja yang beda. Saya nggak bisa, bukan nggak bisa. Memang nggak bisa kalau nggak ada orang saya. Saya ini nggak mau kalau saya beberapa kali disuruh, Kak Firman kalau saya kawin nanti kamu yang berkati ya. Kalau kamu baptisan enggak, saya bilang enggak, saya bukan pendeta. Saya tahu fungsi saya. Pasti kalau ada begitu saya kasih pendeta. Itu bedanya kita pendeta, itu aja sebenarnya. Karena pendeta itu memang itu salah satu tugasnya. Tapi di hadapan Tuhan, karena kita ada di dunia ini, di hadapan Tuhan kita sama semua. Amin. Nah saya membangun jemaat ini supaya dewasa. Karena kita belajar nanti firman Tuhan dan dewasa. Ya kalau orang gak senang dengan saya sih gak apa-apa nanti. Nah, juga ada yang gak senang dengan saya juga gak dia undang ya gak apa-apa. Karena saya memberitakan kebenaran. Amin. Saya gak memberitakan yang lain-lain. Saya memberitakan kebenaran. Karena kalau ada hamba Tuhan yang berargumentasi dengan saya, ya cukup itu juga sih dia. Nah oleh sebab itu kita harus bertumbuh dan berproses di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Haleluya. Nah kita baca satu ayat di dalam Ibrani. Paling lama 9:30 selesai ya. Saya usahain jangan 9:30. Kalau nggak selesai juga. Sebab firman Tuhan itu kalau terlalu lama nggak enak juga. Betul ya? Udah begini kita naikkan lagi, wah udah hilang semua itu nanti firman Tuhan. Amin. Nah satu hal yang saya ingin sampaikan, saya punya ketua doa, dia bilang kepada saya, Pak Firman kamu ada di dalam doa jangan baper ya. Baper tahu ya? Tahu ya. Jadi kita nggak usah baper-baper sekarang. Jemaat GSPDI El Sadai nggak usah baper-baper. Amin. Supaya kita bertumbuh. So kalau terus kita baper terus bawa perasaan terus, kan kita nggak bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, betul nggak? Betul nggak Herlina? Benar ya? Iya. Jadi nggak usah buang itu, bilang ke Tuhan saya buang baper lagi. Ya tak buang baper, pokoknya saya maju kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca Ibrani pasal berapa ini ya? Oh ya. Karena saya harus catatan saya Ibrani 3. Haleluya. Ibrani 3 ayat 14. Saya akan bacakan Ibrani 3 ayat 14. Firman
Tuhan berkata demikian. Oh, ayat 14. Ibrani 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita semua yang ada di sini telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Waktu kita terima Tuhan Yesus, pertama-tama itu iman kita yang semula. Nah, setelah kita terima Dia, kata-kata Ibrani dikatakan di sini, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Jadi kita hidup ini karena Kristus, saudara. Kita ada di dalam dunia ini yang hari-hari ini kita lihat begitu rupa, saudaraku. Kita dipanggil oleh Kristus. Ini memang harus berulang-ulang dikasih tahu ini tentang kasih anugerah yang diberikan Kristus bagi kita. Sebab ini adalah berita Kristus, itulah berita yang tertinggi dari atas segalanya, saudara. Berita keselamatan itu, berita kekekalan itu berita yang paling high di atas segalanya. Bukan berita tentang bukan berita tentang oke saya dapat ini enggak, saudara. Itu berita utama ketika Kristus. Makanya Ibrani berkata, dia katakan, kamu telah beroleh bagian di dalam Kristus. Tapi tidak sampai hanya di situ, saudara. Kita harus tetap teguh dalam ini. Perhatikan di sini. Kalau nggak mau Anda perhatikan, boleh keluar. Ya, nggak apa-apa ya. Haleluya, amin, amin. Nggak lama, saudara, kita di sini. Paling tadi berapa? Jam 8 mulainya ya. Jam 8 ya, kita mulai ibadah ya. Belum 8-nya 9, cuma 1,5 jam. Amin. Kamu jangan hormati saya, nggak usah. Haleluya. Nah, kalau memang Tuhan kita ini ada di dalam Kristus, satu pengagungan bagi kita, Tuhan kasih kepada kita. Ya sembarangan, saudara. Sekarang lihat, orang dengar firman Tuhan belum tentu dia percaya kepada Yesus. Ya. Sekarang kalau Natal nasional, lihat itu pejabat-pejabat semua di sini, betul kan? Diagungkan nama Yesus di Natal, tapi mereka nggak tertarik untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus nama mereka. Nah, kenapa lagi kembali kepada firman Tuhan lagi? Itu karena anugerah kepada kamu, kepada saya. Nah, kalau kita nggak hargai, wah, keterlaluan ini. Ini nggak usah datang ke gereja kalau nggak kamu hargai ini. Sorry, saya akan khotbah apa adanya. Karena kita udah lama nih, saya udah 85 saya bertobat. Nah, kalau kekristenan saya begitu terus, nggak ada artinya. Nggak usah datang ke gereja, nggak usah. Kalau kamu tidak bertumbuh, kamu nggak berharga. Anugerah itu besar, anugerah itu mahal harganya. Mahal. Yang baju mahal ya, mahal loh anugerah itu. Yesus mati loh. Mana ada orang yang mau setengah mau mati buat kita. Pemimpin Cina nggak mau dia mati buat kamu, tapi Yesus. Oleh sebab itu hargai. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kita belajar sedikit tentang mujizat iman. Saudara percaya mujizat itu masih ada? Amin. Amin. Katakan amin. Siapa yang pernah mengalami mujizat? Angkat tangan semua. Pernah nggak mengalami mujizat? Pernah dong. Kayak Helena bisa ke Jepang itu mujizat itu.
Kadang-kadang kita pikir bukan mujizat itu. Mujizat pasti kita alami hari ini. Kayak hari ini umpamanya kalau si Tata dia mau ke apa namanya, Tuhan pakai saya. Jadi mujizat itu bisa dari Tuhan langsung, bisa Tuhan pakai orang lain. Istri saya kemarin dia doanya di sini. Dia nggak mau bersaksi, saya nggak mau paksa dia juga, tapi saya harus bersaksi. Maunya dia harus bersaksi dong ya. Tapi nggak apa-apa, dia punya ini benjolan ini. Di sini benjolan. Udah lama kata saya tahu si benjolan. Udah lama dia doa-doa. Saya nggak pernah doain nggak, cuma dia sendiri. Suatu malam ya, pagi-pagi. Coba deh gua nggak biar sebentar 5 menit. Ini kesaksian kalau mujizat itu ada. Karena dia malu-malu kali kalau goyang suruh dia nggak malu. Shalom saudara-saudara, saya ada benjolan di sini sampai di sini. Sudah seminggu saya doain, nggak sembuh-sembuh. Sudah saya kasih balsem, saya kasih apa, setiap kali saya kasih balsem, saya doain, tapi belum sembuh-sembuh, masih ada. Kalau saya bawa jalan sakit, tapi masih bisa dibawa jalan. Jadi kalau saya ke gereja saya bisa pakai sepatu, saya jalan. Nah, kejadiannya itu waktu hari Minggu malam tidur kan. Habis tidur pagi-pagi jam 4 pagi saya ke WC mau pipis. Habis dari toilet, saya kembali ke tempat tidur, tiba-tiba ada suara lihat kaki. Saya bilang, apa sih kok pagi-pagi tuh ada suara lihat kaki? Saya ingat, oh jangan-jangan saya punya ini kali benjolan. Langsung saya pegang, hilang saudara, tapi saya nggak percaya. Saya pengen nyalain lampu, saya raba-raba lagi, kempes, ini hilang, ini juga hilang. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Jadi maksud saya gini, kita semua kita bisa mendoakan buat diri kita sendiri. Maksudnya, oh jangan kalau ada sakit, oh saya mesti cari si pendeta A atau siapa. Iya nggak salah juga, cuma kita juga mesti punya kuasa. Tuhan udah kasih kita kuasa, kita doakan diri kita. Kadang-kadang mujizat itu bisa langsung instan. Kayak saya kan nggak instan, seminggu baru Tuhan sembuhkan. Tapi ada juga yang langsung sembuh. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah ini kenapa saya bilang saksikan, ini saya lama juga. Saya pikir tumbuh lagi. Makanya hati-hati juga, tumbuh lagi. Kalau tumbuh ya nggak mau kita saksikan juga. Kita doa terus. Tapi sampai hari ini, dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan dengan luar biasa. Amin. Itu mujizat. Kita harus percaya. Nah, bagaimana mujizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, ini dia. Nah, mujizat terjadi itu ada rumusnya ini, yaitu iman. Percaya saja kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena kita mendengar setiap minggu firman Tuhan. Karena kita baca firman Tuhan. Karena kita berdoa di rumah kita masing-masing. Setelah kita ada di dalam Kristus ya. Jangan kita bicara dunia, bicara di dalam Kristus kita. Kenapa? Mujizat itu bisa terjadi karena iman kita. Karena iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekristenan imannya kepada Yesus Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya kalau bapak ibu tanya saya, yang lain juga, nggak usah saya nggak bicarakan itu dulu ya, terlalu belum. Tapi saya bicara di dalam Tuhan. Yakinkan kepercayaanmu, yakinkan bahwa engkau ada di dalam Kristus, maka mujizat itu datang. Nah, tidak cukup hanya percaya saja menurut Alkitab, baru saya tahu juga. Supaya mujizat itu tidak cukup hanya percaya, tapi itu dasarnya percaya kepada Yesus, yang melakukan karena Yesus. Amin. Bapak setuju ini ya? Karena Yesus, bukan karena kita nantinya. Kita nggak ada kontribusi kita karena kita percaya kepada Dia, dan Tuhan hargai itu. Seperti iman Abraham, waktu dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, satu-satunya yang dia tunggu-tunggu 25 tahun. Tapi Tuhan
kepada astaga. Sebagai korban, saya nggak tahu juga itu. Saya nggak tahu bagaimana itu hatinya Abraham. Bergejolak itu hatinya. Tapi saya percaya Abraham, nanti saya bicara terakhir ini dewasa. Saya percaya dalam penantian dia 25 tahun, dia bergaul terus dengan Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan terus. Makanya ketika dia dengar itu suara, bukan dengaran lagi itu, dengaran dari atas itu kepada dia, maka dia sedikit pun menurut Alkitab saya baca, gak ada keraguan di dalam hatinya untuk menyerahkan yang dia tunggu-tunggu 25 tahun itu. Kerinduannya yang begitu. Kalau enggak, hartanya Abraham habis semua, nggak ada keturunan. Tapi Tuhan, kata firman Tuhan, imannya Abraham dihargai oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan hargai iman kamu dan saya ketika kita percaya Yesus. Nah, tadi saya bilang tidak hanya percaya, kata firman Tuhan. Nah, mujizat itu terjadi pertama-tama percaya iman, ditambah memperkatakan. Nah, coba kita baca di dalam Roma 10 ya. Roma 10 ayat 8 ada di atas ya. Boleh kita sama-sama baca? Oh bukan, Roma 10 ayat 8 ya. Coba. Ini harus ditambah dengan ini. 1, 2, dan 3. Tetapi apa? Katanya, Ini semua dekat kepadamu, yang di dalam mulut Ya. dan dalam hatimu, hilang firman yang kami beritakan. Jadi kita supaya mujizat itu boleh terjadi, kata firman Tuhan, ada di dalam mulutmu. Kamu harus memperkatakan. Jadi rumusnya begini, iman sama dengan percaya tambah memperkatakan. Apa yang kita perkatakan firman Tuhan tadi Ibu Tresia katakan tadi. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Tuhan, kata Ibrani tadi. Hebat kita ini saudara. Mujizat apa saja saudara, kita boleh datang kepada Tuhan. Kalau saya bicara mujizat banyak sekali. Satu contoh mujizat tadi Pak Gembala, mungkin dia nggak ingat. Kalau dia bilang, maaf Ibu Angel bilang berapa kali Ibu Angel mau dipanggil Tuhan, tapi Tuhan tetap tolong dia. Mujizat saya pernah alami dengan dia nggak tahu kan. Kami bertiga, kalau saya 3-4 tahun yang lalu, kan saya bawa mobil, habis lampu merah. Jadi kalau kita mau ke arah ke atas ya, kan lampu merah apa? Yang sekolah di depan itu apa? Yang Betani kan ada lampu merah situ. Nah saya bawa mobil, saya mau ke kanan sana. Nah sebenarnya saya mau ke kanan, mau balik saudara, mau pulang. Dia nggak tahu. Aduh Tuhan Yesus. Kalau nggak tiga-tiga kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya percaya. Tadi Pak Gembala, Ibu Oma katakan, Ibu Oma Tina juga kemarin. Waktunya Tuhan yang tentuin semua, amin. Sebenarnya waktu itu saya mau putar ini. Saya udah tahu ini semua aman. Lihat kiri kanan, mau putar. Saya mau putar. Ini tiba-tiba ada truk dari sini. Cis! Itu orang saya dengar di depan itu. Aduh, dia bilang begitu. Habis. Kalau bukan Tuhan itu. Saya udah tahu. Ya namanya kita supir ya. Si Wahyu ya, pasti kalau Wahyu supir dia sekarang. Bukan supir apa. Kita supir ini Wahyu kadang-kadang ya. Kita putar pasti kita lihat kiri kanan. Tuh nggak Wahyu? Tuh ya, kalau muter apa? Aman 100% dong.
Kayak nggak kelihatan bagi saya. Saya dengar itu orang yang di samping itu, karena saya buka kaca kan, nggak biasa. Habislah kita hari ini nggak ketemu. Tapi Tuhan, waktunya bagi setiap kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kita kasih hati kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita katakan Tuhan baik. Amin. Amin. Itu mujizat supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ini saya persingkat nih. Jadi saya nggak bicara iman begini-begini lagi, kamu udah tahu. Tapi ini rumusnya saudara. Percaya kepada Yesus dan memperkatakan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Belum terjadi lagi. Bisa ya, bisa tidak. Di dalam kita percaya dan memperkatakan firman Tuhan itu butuh yang namanya apa? Proses. Amin. Waduh, waktu saya baca ini, saya belajar nih. Dan ini menjadi satu pedoman bagi saya untuk mujizat itu terjadi. Jadi iman, percaya tanpa tambah memperkatakan firman Tuhan terus menerus, kalau belum terjadi. Dalam hal mujizat itu perlu proses. Amin. Ada waktunya bagi setiap kita. Nah kalau kita tahu ini asik dong. Amin kan? Rumusnya ini kalau kita tahu, Pak Musa, Pak, enak ya? Betul ya? Abraham menunggu 25 tahun. Proses. Tapi dia tetap dia hatinya tidak kemana-mana saudaraku. Hatinya tidak berbelok kemana-mana ketika 25 tahun. Hatinya tetap kepada Tuhan yang dia sembah. Amin. Hari ini juga kalau kita belum mendapatkan, biar hati kita kepada Yesus yang kita kenal. Amin. Maka mujizat. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Sekarang kita belajar tentang bertekun. Tadi sebenarnya judul firman saya punya khotbah, berjaga dalam iman, bertekun dewasa di dalam Kristus. Nah kita bertekun. Saudaraku, kenapa kita harus bertekun? Memang harus kita bertekun. Di dalam ketekunan kita kepada Tuhan, disitulah kita dibawa Tuhan lebih hari lebih baik. Lebih hari lebih baik mengenal Tuhan. Saudaraku, dalam kita bertekun, nah saya bicara tentang persoalan. Banyak orang khotbah tentang kalau dia bertekun, dia akan mendapatkan yang terbaik. Tapi saya akan buka sedikit kepada bapak-bapak. Ketika mereka bertekun, mereka miskin. Wah, ini luar biasa ini. Jarang di khotbah ini. Kalau di Jakarta kami di khotbah tentang berkat yang melimpah. Tapi waktu saya baca ini, Roh Kudus bilang kepada saya, khotbah ini juga. Mari kalau saya jam 5 hari Selasa saya khotbah di jaringan doa nasional tentang sebab jarang sekali di khotbah. Kalau soal mujizat, kalau soal berkat, wah, yang wah semua saudara. Tapi rupanya di Alkitab nggak selalu begitu saudara. Amin. Bukan berarti kita nggak boleh itu. Bukan saya anti berkat yang banyak. Betul kan? Ya, saya mau opa, dia udah bangun, saya mau gitu. Saya nggak anti supaya saya banyak uang. Berkali-kali saya katakan ya, kalau saya ke desa, ke sini, banyak gereja-gereja yang perlu kita bantu. Makanya saya nggak anti kemakmuran. Tapi kalau hanya tujuan kita itu, makanya orang kota banyak yang imannya tidak tahan. Karena tujuan pokoknya tadi itu nggak salah ya, karena firman Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10 gimana? Ada yang hafal? Yohanes 10 ayat 10b ada? Coba baca Yohanes, jangan buka. Ada bawa Alkitab? Coba. Ada yang hafal? 10. Coba. Ayo jemaat GSPDI El Shaddai Home yang luar biasa. Bisa? Coba baca. Ada?
Ada yang dapat? Ada yang dapat? Coba buka. Ya, itu kan? Tuhan Yesus yang berjanji itu. Kita harus pegang juga itu. Amin. Amin. Kita pegang juga itu. Bahwa Tuhan kasih kita kelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal, bukan hanya uang saja, saudara. Uang juga, kebahagiaan juga, apa? Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang kalau bertengkar dengan suami istri, oh nggak apa-apa bisa bertengkar, tapi harmonis terus. Itu kelimpahan. Tapi saya ingin menyatakan ini kepada kita supaya dalam keadaan apapun kita harus bertekun di dalam Yesus dulu. Yesus itu hampir semua yang saya tahu. Ini edukasi nih. Ini pembelajaran bagi kita. Supaya kita di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan itu ada keseimbangan kita. Jadi kalau kita begini, karena ada ini tetap kita seimbang. Jadi ini nggak besar, ini nggak kecil. Kadang orang bilang, oh karena kamu ini kenapa nggak diberkati terus. Kamu begitu terus. Kamu nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, kalau berdoa kami ada yang hidupnya yang agak tuh. Kenapa kamu begitu? Oh kamu berdosa sih. Kenapa ada satu pendosa? Kenapa kamu miskin dulu? Karena kamu berdosa. Jadi diintimidasi kita dengan begitu. Padahal Tuhan nggak begitu, saudara. Nggak pernah. Tuhan itu nggak pernah intimidasi kita. Kalau ada hamba Tuhan mengintimidasi kamu, jangan percaya dia, percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seimbang. Kalau nggak dicatat nanti saya baca ini, nggak dicatat oleh Rasul Paulus ini. Tapi Rasul Paulus catat ini di dalam kemiskinan mereka. Ini miskin jasmani loh, saya percaya bukan miskin rohani. Tapi rohani mereka kaya ini. Sebenarnya miskin itu kalau kita datain, kalau menurut PBB saya nggak percaya itu. Kalau menurut saya, kalau miskin itu kalau di rumah kita nggak ada tempat pembuangan air, itu menurut saya miskin. Tapi kalau selama itu ada, kita tetap kaya. Kita dikasih makan, kata firman Tuhan. Asal ada makanan, pernah baca itu? Pernah baca? Asal ada makanan, asal ada minuman, cukuplah. Itu firman Tuhan. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kita ketika kita bertekun dengan Dia? Kita harus kaya di dalam pengenalan akan Yesus. Kalau engkau kaya pengenalan akan Yesus, engkau akan bisa, aduh Tuhan luar biasa. Engkau akan bisa menghadapi hidup kamu. Engkau akan bisa melihat keadaan kamu dengan dilihat seperti Tuhan lihat, saudara. Nah, kita baca, saudara. Kita berapa menit lagi, ini 10 menit cepat juga ya. Di dalam ini supaya kita bertekun terus dalam begitu. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ayat 1 ya. Coba 2 Korintus 8. Saya buka dulu 2 Korintus 8. Nah, tadi 2 Korintus. Ayat 1 saya bacakan. Mereka bertekun walaupun mereka dalam keadaan kehidupan jasmani mereka tidak seperti yang kadang-kadang kita inginkan, saudara. Tapi ini kita harus belajar. Dikatakan, saudara-saudara, ayat 8, 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus. Dia bilang ini yang dilakukan jemaat Makedonia. Dan hari ini saya katakan ini juga jemaat GSPDI yang harus kita lakukan ketika kita bertekun di dalam Tuhan. Ayat seterusnya dikatakan begini. Selagi dicobai. Saudara pernah dicoba? Keluarin dulu deh. Keluarin dia anak. Anak keluarin dulu. Enggak saya. Gak apa-apa. Kasih sekolah minggu aja.
Ayo kasih sekolah minggu aja. Gak apa-apa. Ayo kasih sekolah minggu. Lebih aman. Ya kasih sekolah minggu dulu ya. Oke, siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Kenzo. Ayo Kenzo. Oke Kenzo, keluar dulu ya, sekolah minggu dulu ya. Ya, dadah Kenzo. Dadah. Ya Kenzo ya. Ya dadah. Oke, hati. Nama masuk kita terusin. Kata firman Tuhan dikatakan di sini. Dikatakan tadi. Selagi dicobai dengan berat, pasti saudara pernah alami. Saya juga pernah alami. Dalam ketekunan saya mengikuti Tuhan, kadang-kadang saya nangis, saudara. Beberapa minggu ini kadang-kadang, aduh Tuhan, saya nggak mau ke Salatiga lagi. Bisa begitu. Kenapa beban berat? Nah, siapa itu? Iblis. Tapi Roh Kudus baik, saudara. Itu sebabnya makanya kita terhubung dengan Tuhan terus. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi jatuh. Walaupun kita ada dalam situ, mungkin reaksi kita boleh, tapi respon kita yang harus kita pertahankan. Respon kita kepada Tuhan. Setiap kita, kalau kita mengalami apapun ada reaksi, itu normal. Jangan salahin dia. Betul ya? Kalau saya siapa namanya, si Raul, saya pukul dia, pasti dia marah. Kenapa? Dan itu normal. Normal dan reaksi. Tapi reaksi kita, reaksi Raul, jangan benci dia. Nah itu reaksi, itu respon. Itu yang Tuhan mau. Amin. Wah, kamu harus belajar reaksi dan respon. Ada orang bilang, wah dia marah. Enggak dong. Masa kalau dipukul enggak marah dia. Emang dia malaikat. Kalau kita udah malaikat ya udah, enggak usah marah, udah kan? Betul ya? Tapi respon kita itu yang Tuhan mau respon. Karena kita ini masih manusia, saudara. Belum kita diangkat. Siapa mau diangkat? Amin. Mau diangkat oleh Tuhan? Amin. Nah, kalau memang Tuhan, saudara, dikatakan di sini, ini tinggal menit. Haleluya. Dikatakan di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan miskin mereka sangat miskin. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya bergairah terus dalam hidup saya. Amin. Dalam keadaan apapun saya bergairah dalam kata firman Tuhan. Dalam berbagai penderitaan, mereka dan sukacita mereka meluap, saudara. Bukan mereka nggak mau datang ke gereja, nggak mau datang konser, karena ada penderitaan. Nah ini yang sering terjadi kan? Saya percaya nggak pernah kamu dengar ini khotbah. Ya. Jarang sekali ini khotbah, apalagi di kota-kota. Tapi Tuhan suruh saya khotbah hari ini supaya jemaat kaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena mereka berpikir kalau kita udah dalam Tuhan, oh harus kita begini, harus begini, harus ini, harus. Itu nggak salah kata firman Tuhan tadi. Tapi kalau kita fokus begitu terus, kata firman Tuhan, kalau carilah dahulu kerajaan Allah, betul ya? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti sebelum kita cari, ada kepada kita dong, betul ya? Betul gak? Nah kalau kamu gak cari-cari, makanya kamu tetap saja. Coba cerna itu firman Tuhan ini. Makanya baca firman Tuhan harus dicerna. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus cari. Maka semua artinya, berarti sebelum kita cari dia, kita sudah ada dong. Kalau kita mau supaya Tuhan berkati kita, uang umpamanya finansial kita,
Sebelum kita cari Tuhan, ada nggak uang sama kita? Kita bisa makan. Karena itu Tuhan kasih kepada semua orang itu, saudara. Yang tidak mengenal dia kasih itu makan, hidup. Tapi kalau memang Tuhan, kalau kamu cari dia, baru ada penambahan. Wah, ini pewahyuan ini Bapak Ibu sekalian kalau dengar. Selama ini kita pikir, cari-cari. Kadang-kadang kita nggak menghargai apa yang ada kepada kita. Makanya ketika kita mau begini, yang kita mau kepada Tuhan, kayaknya kita nggak menghargai, nggak bisa mengucap syukur dengan keadaan kita. Mengeluh. Saya nggak mau cinta Tuhan lagi, saya nggak mau pergi lagi begini karena begini. Tapi Anda lihat ini 1 Korintus. Hari ini saya buka ini firman Tuhan kepada jemaat. Di sini dikatakan sekali, saya baca. Oh, saya senang sekali firman Tuhan ini. Dikatakan sekali lagi. Oh, dengan berat penderitaan sukacita mereka meluap, dan miskin mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya nggak mau sambung lagi karena saya udah janji sekarang setengah 10. Jadi kalau saya datang sekali lagi saya sambung. Saya senang ini kok. Nah, pagi-pagi tadi ya. Dari rumah saya udah berapa bulan nih. Tadi pagi Tuhan kasih. Jadi hari ini kita harus bertekun dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, saya pernah dalam kemiskinan finansial. Kamu percaya nggak percaya terserah. Tapi Tuhan tahu. Tapi harus saya saksikan. Nggak tahu beberapa tahun yang lalu ya. Saya kalau pulang, kan kalau pulang kasih beli sesuatu, kan ada uang. Kadang-kadang dikembaliin 500 perak, 1000, gitu ya. 1000, saya simpan itu saudara. Saya simpan. Itu lama itu saya simpan. Itu satu saat. Kita dalam kondisi ini. Keuangan. Satu saat ada orang, Pak, anak saya mau sekolah. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ngomong sama gua dong? Ya. Ngomong kayak sama gereja di sana, betul gak Ibu nanti ya? Kenapa lu ngomong sama gua? Astagfirullahaladzim. Baju. Orang Tangerang di sana. Saya bilang berapa uang sekolahnya? Kalau nggak nanti dikeluarkan dia 600.000 kan? Saya bilang istri saya, ada nggak uang di BCA lu? Tinggal lu transfer kalau ada, begitu ya Tante ya, Ibu Gembala ya? Kamu transfer, nggak ada firman. Jadi gimana? Itu ada itu kaleng kamu itu, coba periksa itu kaleng. Kan setiap ada, lu simpan uang itu 500, 1000. Oh iya ya. Gua hitung-hitung, gua buka. Gimana menurut lu, Tres? Ya gak apa-apa, kan kita cinta Tuhan nih. Cinta Tuhan loh ini. Pasti Tuhan kasih yang gua hitung itu semua 600. Gua bilang kepada dia, Pak, besok ambil yang gua gak bisa transfer nih. Karena uangnya logam nih. Apa harus ambil? Disuruh ambil. Amin. Jadi dalam kemurahan kita harus kaya di dalam itu. Mari kita bangun berdiri. Mari yang manusia.